Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Sepengetahuan semua praktisi, tempat dengan nyala api paling ekstrim tidak diragukan lagi adalah gunung berapi. Di dalam gunung berapi yang ganas itu, akan ada lahar yang bergolak dan, dari waktu ke waktu, bahkan akan ada lautan api yang membentang sejauh mata memandang. Tempat seperti ini terkadang menghasilkan harta roh atribut api yang berharga sekaligus berfungsi sebagai tempat budidaya favorit bagi beberapa praktisi mendalam tingkat tinggi yang berspesialisasi dalam elemen api. Alam iblis ilusi dan benua langit yang mendalam sama-sama memiliki gunung berapi dengan berbagai ukuran yang tersebar di mana-mana, namun tidak berlebihan jika mengatakan bahwa sudut laut kematian ini memiliki wilayah yang jauh lebih luas daripada gabungan semua gunung berapi ini. Bahkan seorang raja yang maha kuasa akan langsung menjadi pucat ketika muncul diskusi mengenai laut kematian. Itu adalah tempat yang tidak berani didekati oleh siapapun. Aktivitas elemen api di tempat ini jauh melampaui batas imajinasi praktisi manapun. Setelah Yunce memeriksa kondisi permaisuri iblis kecil, dia segera menghela nafas lega. Dalam kondisi normal, bahkan jika dia mengaktifkan jalan besar Buddha dengan kekuatan penuhnya, masih akan sulit baginya untuk menghentikan kehidupan permaisuri iblis kecil agar tidak hilang. Tapi saat ini, karena energi alam 10 kali lebih kaya di tempat ini, dia tidak hanya bisa menyembuhkan luka-lukanya dengan cepat, dia juga bisa dengan aman memastikan dia mempertahankan hidupnya, meskipun garis hidup wanita itu telah terputus. Selama dia tidak melakukannya, kehilangan akses ke energi langit dan bumi, sisa-sisa energi vitalnya tidak akan hilang. Sekarang, dia tidak lagi khawatir apakah dia dan permaisuri setan kecil dapat bertahan hidup. Namun, mereka tidak dapat meninggalkan lautan kematian untuk saat ini karena kemungkinan besar Duke Ming dan Duke Huai sedang menunggu mereka di dekat sana. Yunce mulai fokus dan mengamati sekelilingnya, seolah-olah dia telah memasuki dunia yang hanya terdiri dari api karena tidak ada yang lain di sini selain elemen api ekstrim yang berkobar di sekitarnya. Saat ia memiliki vena mendalam dewa jahat dan benih api dewa jahat, Yunce memiliki afinitas sempurna dengan elemen api. Tidak peduli seberapa kuat apinya, selama itu terdiri dari energi api murni, itu tidak akan membahayakannya sedikit pun. Bahkan jika dia menghadapi seni mendalam berbasis api yang sangat sulit dipahami, dia akan mampu menanganinya dengan mudah dalam waktu singkat. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melakukan kontak dengan lingkungan api yang begitu intens sejak memperoleh benih api dewa jahat. Bagi orang lain, ini benar-benar lautan kematian. Namun bagi Yunce, yang kecenderungannya terhadap api hampir mencapai kesempurnaan, ini malah sebuah surga. Yunce mengulurkan tangannya dan melewati penghalang pelindung, menghilang dalam lautan api. Segera, apa yang masuk ke dalam tubuhnya bukan hanya energi langit dan bumi tetapi juga energi api yang sangat kaya dan kental. Itu merespons kedekatannya dengan api dan dengan cepat mengalir ke lengannya. Sebelum bujukan dari vena mendalam dewa jahat itu sendiri, secara otomatis menyebar ke pembuluh darahnya yang dalam. Ini adalah sensasi yang sangat menakjubkan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Tapi apa yang menyebabkan Yunce benar-benar tercengang adalah bahwa energi api mempertahankan semua konsentrasi dan potensinya saat menyebar ke pembuluh darahnya yang dalam, dan sepertinya ia tidak ingin pergi karena perlahan-lahan tertanam di dalam pembuluh darahnya yang dalam. Saat energi api perlahan menyatu dengan tubuhnya, hal itu menyebabkan kekuatannya yang dalam mengalami sedikit, namun pertumbuhan yang benar-benar nyata. Energi api di tempat ini, sebenarnya bisa diserap, dan langsung diubah menjadi kekuatan yang sangat besar. Memurnikan dan menyerap roh api dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Namun, bahkan tanpa memperhitungkan kelangkaan roh api, jika seorang praktisi mendalam ingin memurnikan satu pun,
hal itu akan membutuhkan sumber daya dan usaha yang besar, dan bahkan akan menimbulkan bahaya yang sangat besar juga. Tapi saat ini, Yunce hanya menyerap sedikit energi api dari tempat ini, namun itu benar-benar menyebabkan kekuatannya meningkat. Ini sungguh keterlaluan. Ini jelas merupakan sesuatu yang tidak mungkin dipahami oleh para praktisi di dunia ini. Selain itu, proses ini tidak hanya tanpa efek samping atau risiko, bahkan tidak ada rasa sakit atau kesulitan sama sekali. Yunce menempatkan penghalang hanya di sekitar tubuh permaisuri iblis kecil sebelum dia menenggelamkan separuh tubuhnya ke lautan api. Segera, energi api yang tebal dan kaya sepertinya tertarik ke arahnya dan aliran energi api yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya saat mereka mengalir menuju tubuhnya. Energi api mengalir ke setiap arteri, vena dan setetes darah di tubuhnya. Dia mendorong energi api untuk bersirkulasi melalui setiap sudut dan celah keberadaannya, dan secara bertahap, dia merasakan seluruh tubuhnya dan bahkan jiwanya diselimuti sensasi yang kental dan sangat hangat, seolah-olah seluruh darah dan selnya mulai terbakar. Rasanya seperti dia telah berubah menjadi roh api. Selama bertahun-tahun dengan benih api dewa jahat dan api Phoenix yang dimilikinya, dia belum pernah merasakan sensasi yang begitu halus. Pada akhirnya, energi api ini dengan patuh mengalir ke pembuluh darahnya yang dalam dan mulai bersirkulasi dan perlahan bergabung dengannya. Perasaan Yunce saat ini tidak diragukan lagi adalah kegembiraan dan keheranan yang luar biasa. Dia membagi 10% konsentrasinya untuk menjaga penghalang di sekitar permaisuri iblis kecil. 10% lagi untuk memasukkan energi langit dan bumi ke dalam tubuhnya, dan menggunakan 80% sisanya untuk menyerap dan membimbing panas terik, tak terbatas, tebal dan energi api yang kaya yang berasal dari lautan kematian ini. Bahkan bagi seorang praktisi kuat yang dapat meremehkan semua hal duniawi, energi api yang sangat berkelas tinggi ini adalah inti dari kematian bagi mereka. Namun pada saat ini, ia dengan rakus diserap oleh Yunce sebagai tonik tingkat tertinggi. Aliran energi api mulai beredar di tubuhnya 2 kali, lalu 3 kali, dan setelah sirkulasi ketiga, energi mendalam Yunce telah meningkat sebesar 10% dan dia benar-benar tenggelam dalam prosesnya. Saat kekuatannya sedang dalam proses penguatan, Yunce samar-samar bisa merasakan bahwa pemahamannya terhadap hukum api telah mengalami semacam perubahan yang samar dan tidak jelas. Jasmine secara alami mengamati aktivitas Yunce dan statusnya saat ini. Dia fokus padanya sekarang, dan matanya tak henti-hentinya berkilat keheranan. Setelah beberapa lama, dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Legenda itu memang benar, lautan kematian ini adalah tempat yang bahkan tidak seharusnya ada di planet ini. Itu benar-benar memicu kemampuan vena mendalam dewa jahat yang menantang surga. Ini hanyalah metode kultivasi paling tidak tahu malu di dunia yang mengundang kebencian dan kecemburuan semua orang. Dan alasan mengapa hal itu tidak terpicu sebelumnya adalah karena tingkat api yang dia sentuh sebelumnya tidak cukup tinggi. Jika suatu hari dia tiba di alam dewa api, dan memasuki tanah pemakaman dewa neraka kuno, Jasmine tidak bersuara agar tidak mengganggu Yunce. Sebaliknya, dia hanya mengamati tanpa berkata-kata setiap perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Dewa jahat, dewa paling unik yang pernah ada di era mitologi para dewa primordial. Bukan milik faksi manapun dan tidak dikendalikan oleh dewa lain manapun. Dia bahkan tidak menghormati kaisar dewa purba dan dia bahkan tidak mau mematuhi hukum kekacauan utama. Kekuatan yang ditinggalkan oleh dewa jahat sangat sulit dipahami dan ketika kekuatan itu akhirnya muncul sekali lagi, kekuatan itu telah mendorong banyak orang untuk terlibat dalam perjuangan gila-gilaan, hingga akhirnya mendarat di tangannya. Pada saat yang sama, hal itu hampir mengorbankan nyawanya sendiri. Namun pada akhirnya, Yunce lah yang mewarisinya. Selain itu, hanya dalam kurun waktu beberapa tahun saja,
kekuatan-kekuatan dewa jahat dan atribut, menentang surga, yang memungkinkannya mengabaikan hukum langit dan bumi mulai terlihat. Seperti mampu memberikan kekebalan unsur yang lengkap, seperti mampu menggabungkan dua energi yang sepenuhnya polar yaitu api dan es, dan juga mampu secara langsung menyerap energi unsur dan menjadikannya bagian dari kekuatannya sendiri. Atau mungkin, cara dia dapat dengan mudah menanggung warisan dari berbagai kekuatan sucinya juga karena kemampuan unik dewa jahat yang mengabaikan semua hukum alam. Benua langit yang mendalam, di utara negara angin biru. Tempat ini adalah wilayah salju dari es ekstrim. Seorang pria parubaya yang berjubah hijau dan tampak berusia sekitar 50 tahun berbicara ketika dia melihat dunia es yang tak terbatas di hadapannya. Pemandangannya tidak terlalu buruk. Ini pasti pertama kalinya kamu menginjakkan kaki di Blue Wind Nation, kan? Seorang lelaki tua berpakaian ungu berkata dengan tenang sambil berdiri di samping lelaki berpakaian hijau itu. Hah! Pria berpakaian hijau itu mendengus dingin dan tumpul dan matanya berkilauan dengan arogansi dan penghinaan yang dalam. Jika bukan karena instruksi Tuan Muda, mengapa saya berkenan melangkah ke ruang rendahan ini? Namun, dengan pemandangan yang patut dikagumi, datang ke sini bukanlah buang-buang waktu. Ini adalah pesta yang terdiri dari 20 orang dan yang memimpinnya adalah pria berpakaian hijau dan senior berpakaian ungu. Mereka mengenakan pakaian ketat dengan satu warna dan tidak ada ciri atau simbol khas yang terlihat pada pakaian mereka. Tapi yang benar-benar mengejutkan adalah ke-20 orang itu melepaskan aura mendalam yang tidak diragukan lagi sangat menakutkan. Terutama pria berpakaian hijau dan senior berpakaian ungu, tubuh mereka dengan jelas memancarkan aura alam Tyrant mendalam. Dan itu adalah aura yang mendekati tahap pertengahan Tyrant mendalam. Bahkan pengikut mereka yang paling lemah pun memancarkan aura tahta tingkat 8. Orang terkuat di Blue Wind Nation, Ling Tiani, adalah tahta tingkat 6, namun salah satu dari 20 orang yang hadir lebih hebat darinya. Salah satu dari mereka memiliki kualifikasi untuk disaingi di seluruh Blue Wind Nation. Kedua tuan ini adalah makhluk menakutkan yang mirip dengan dewa di negara Blue Wind. Mereka dapat dengan mudah menghapuskan langit dunia kultivasi Blue Wind yang mendalam dengan satu tangan. Jika Anda ingin mengagumi pemandangan, Anda akan memiliki lebih dari cukup waktu setelah kami menyelesaikan misi kami. Senior berpakaian ungu berkata dengan suara lembut, Frozen Cloud Asgard terletak di wilayah es ini. Setelah kami menemukan gadis bernama Xia Qingyue, kami dapat kembali untuk memberikan laporan kami kepada Tuan Muda. Pria berpakaian hijau itu memandang ke depan dan ke arah yang dilihatnya kebetulan adalah tempat Frozen Cloud Asgard berada. Wilayah bersalju tak terbatas ini menunjukkan sedikit tanda-tanda kehidupan manusia namun mengingat persepsi spiritual dari praktisi alam Tyrant mendalam. Secara langsung mengunci lokasi Frozen Cloud Asgard di tempat yang luas dan kosong ini jelas bukan tugas yang sulit. Dia tersenyum riang saat dia berkata, saya mendengar bahwa Frozen Cloud Asgard adalah salah satu dari 4 kekuatan besar Blue Wind Nation dan hanya merupakan Heavenly Sword Villa yang lebih rendah. Tapi sepertinya individu terkuat hanya berada di alam kaisar mendalam, dan bahkan tidak ada lebih dari 2 atau 3 alam kaisar mendalam digabungkan. Pada akhirnya, tanah yang lebih rendah hanyalah tanah yang lebih rendah. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa Tuan Muda ingin kita mengurus masalah sepele seperti itu. Berhentilah mengeluh. Orang tua berpakaian ungu itu berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Muda dengan jelas mengatakan bahwa gadis ini, Xia Qingyue, sangat penting baginya. Jika bukan karena hambatan seni iblisnya tiba-tiba mengendur dan mengharuskannya dikurung, Tuan Muda bahkan siap untuk mengambil tindakan secara pribadi. Jadi harus jelas betapa pentingnya masalah ini bagi Tuan Muda. Lagi pula, misi ini jauh lebih mudah dari yang Anda yakini. Ekspresi senior berpakaian ungu itu menjadi suram. Tuan Muda mengatakan bahwa Xia Qingyue berusia 22 tahun,
namun penampilannya masih seperti 16 atau 17 tahun dan dia dinobatkan sebagai kecantikan nomor 1 di seluruh dunia angin biru. Selain itu, kami tidak memiliki petunjuk lain. Frozen Cloud Asgard memiliki 2 hingga 3.000 murid, dan mereka semua dilaporkan memiliki kecantikan yang luar biasa. Jika mereka bersikeras untuk tidak menunjukkan siapa Xia Qingyue, pastinya bukan tugas yang mudah untuk membedakan mereka semua. Lagi pula Tuan Muda sangat menekankan bahwa kita harus mengembalikan Xia Qingyue hidup-hidup, dan akan lebih baik jika kita tidak melukai sehelai rambut pun di kepalanya. Jika Xia Qingyue mati, kepala kita juga akan pusing begitu kita kembali. Jadi sebelum kita menentukan siapa Xia Qingyue, kita tidak boleh terlalu memaksakan diri terhadap murid perempuan manapun dan semua tindakan kita harus diambil dengan sangat hati-hati. Hahaha, pria berpakaian hijau itu tertawa terbahak-bahak, saat harimau buas memburu serigala, masih ada unsur risiko. Namun ketika seekor harimau ganas mengamuk di antara domba-domba, apakah masih ada kemungkinan kita mengalami kemunduran? Kami tidak bisa menumpangkan tangan kami pada murid-murid muda manapun, jadi kami akan mulai dari mereka yang lebih tua dan kami akan perlahan-lahan membunuh pemimpin sekte mereka dan semua tetua mereka, memaksa Xia Qingyue untuk menyerahkan diri, sesederhana itu. Dan jika itu tidak berhasil, kami akan melumpuhkan semuanya dan mengembalikan semuanya. 3.000 keindahan es, Tuan Muda pasti akan senang jika dia melihatnya. Ngomong-ngomong, aku juga pernah mendengar bahwa pasukan Kekaisaran Phoenix Suci berjarak kurang dari 500 km jauhnya dari kota Kekaisaran Blue Wind, jadi dalam waktu beberapa bulan, negara angin biru ini akan tamat sepenuhnya. Pasti ada sesuatu yang salah di kepala Kekaisaran Phoenix Suci, sehingga mereka terbakar dengan kecemasan sedemikian rupa sehingga mereka benar-benar mengerahkan seluruh pasukan mereka dalam upaya untuk segera menaklukkan negara inferior yang kekurangan sumber daya ini. Dan mereka bahkan menandatangani fakta non-agresi dengan 5 negara lainnya. Mungkinkah karena mereka dipermalukan oleh Blue Wind Nation selama turnamen ranking 7 negara, sehingga mereka menjadi sangat marah? Ini bukanlah masalah yang memerlukan perhatian kita. Senior berpakaian ungu itu mengusap wajahnya dan segera wajahnya tertutup lapisan kabut putih tebal. Frozen Cloud Asgard berjarak 250 km, kita bisa memulai operasi kita. Saya ulangi lagi, lakukan yang terbaik untuk tidak mengungkapkan identitas Anda, ini adalah perintah Tuan Muda. Ya. Semua pengikut mereka bersuara pada saat yang sama dan mereka juga mengusap wajah mereka, menggunakan energi yang sangat besar untuk menyembunyikan penampilan mereka. Pria berpakaian hijau itu melakukan tindakan yang sama dan berkata dengan nada menghina, "Aku harap Frozen Cloud Asgard ini bisa memberi kita beberapa kejutan, mungkin mereka bahkan akan mengorbankan beberapa harta berharga dan sedikit mengacak-acak pakaianku, jika tidak, itu hanya akan menjadi terlalu membosankan." Bahkan sebelum dia selesai berbicara, ke-20 orang tersebut telah terbang dan melesat menuju ke arah Frozen Cloud Asgard, dengan cepat menghilang ke dalam lautan salju yang tak berbatas. Suara pecah yang memekakkan telinga terdengar tajam di udara, hampir melintasi keseluruhan Heavenly Sword Villa. Semua murid pedang surgawi yang sedang melatih keterampilan pedang mereka, dan bahkan beberapa tetua, tanpa sadar menutup telinga mereka. Saat mereka berusaha mati-matian untuk menekan sensasi tidak nyaman yang sepertinya meresap ke dalam jiwa mereka, mereka juga melihat ke arah asal suara itu dengan ekspresi takjub. Aula leluhur pedang surgawi, tempat paling suci di Villa Pedang Surgawi, terletak di bagian paling tengahnya. Mengikuti suara langkah kaki yang mendesak, pintu besar aula leluhur didorong ke atas dan Ling Yuefeng melangkah masuk. Sekilas, dia melihat Ling Tiani, yang jelas-jelas sedang mengasingkan diri, berdiri di sisi platform batu giok yang terletak di sisi kanan aula leluhur. "Yuefeng, kamu sudah datang." Ling Tiani tidak berbalik, sebaliknya,
dia berdiri diam di sana, menatap platform batu giok di depannya. "Ayah, apa yang terjadi?" Ling Yuefeng bertanya sambil dengan cepat melangkah maju. Suara dering aneh itu jelas bukan kejadian biasa dan asal-muasal suara itu berasal dari tempat ini. Ketika dia melihat ayahnya, yang telah mengasingkan diri selama lebih dari setahun, benar-benar muncul di tempat ini, dia tahu bahwa masalah ini bahkan lebih rumit dari yang dia perkirakan sebelumnya. Saat suaranya jatuh, tatapannya juga tertuju pada platform batu giok yang dihadapi Ling Tiani. Dari ingatannya, selalu ada mutiara giok biru sedingin es yang panjangnya 1 kaki ditempatkan di atas platform batu giok ini. Mutiara giok ini tidak memancarkan aura apapun dan satu-satunya ciri yang membedakannya adalah pancaran cahaya biru sedingin es saat malam tiba. Dia telah mengetahui dari Ling Tiani bahwa nama mutiara giok ini adalah Jewel of Ichisong dan itu adalah barang yang dihadiahkan kepada pendiri Heavenly Sword Villa ketika sekte mereka baru saja didirikan 1000 tahun yang lalu oleh pendiri Frozen Cloud Asgard Mu Bingyun. Mengenai kegunaannya, Ling Tiani tidak pernah memberitahunya dan dia juga tidak pernah memedulikannya. Tapi saat ini, Jewel of Ichisong ini sudah tidak ada lagi dan yang menggantikannya adalah tumpukan pecahan berbentuk kristal es di platform batu giok. Kebisingan baru-baru ini, apakah karena Jewel of Ichisong ini retak? Ling Yuefeng bertanya, jika mutiara giok baru saja pecah, meskipun itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka, itu bukanlah masalah yang terlalu penting. Namun, Ling Tiani tidak ragu-ragu untuk keluar dari pengasingan kultivasinya untuk datang ke sini. Terlebih lagi, ekspresi muram di wajahnya memberitahu Ling Yuefeng bahwa masalah ini jelas tidak sederhana. Ling Tiani menghela nafas dalam-dalam dan berkata, sesuatu telah terjadi pada Frozen Cloud Asgard, sebuah bencana yang cukup besar untuk menghancurkan seluruh sekte mereka. Apa? Alis Ling Yuefeng melonjak tajam. Ling Tiani perlahan menjawab, permata Song Es ini adalah benda yang dihadiahkan kepada bapak pendiri kami oleh nenek moyang Frozen Cloud Asgard, Mu Bingyun. Tapi itu tidak dimaksudkan sebagai hadiah. Ling Tiani perlahan menjawab, permata Song Es ini adalah benda yang dihadiahkan kepada bapak pendiri kami oleh nenek moyang Frozen Cloud Asgard, Mu Bingyun. Tapi itu tidak dimaksudkan sebagai hadiah. Saat itu, ketika leluhur Frozen Cloud Mu Bingyun menghadiahkan ini kepada pendiri kami, dia mengatakan ini, 1000 tahun dari sekarang, Frozen Cloud Asgard akan terjerumus ke dalam krisis besar. Saat Jewel of Ichisong ini pecah adalah saat krisis akan menimpa Frozen Cloud Asgard. Jadi bisa dikatakan, leluhur Frozen Cloud berharap ketika hari ini tiba, Villa Pedang Surgawi kita akan memberikan bantuan. Ling Yuefeng bertanya. Ling Tiani mencondongkan kepalanya dan menjawab, itu benar, permata lagu es ini terkait dengan formasi pelindung terlarang terakhir dari Frozen Cloud Asgard, kerudung Dewi Salju. Kerudung Dewi Salju adalah sesuatu yang telah dibuat oleh leluhur Frozen Cloud sendiri bertahun-tahun yang lalu. Dan itu adalah formasi pelindung terlarang yang hanya akan terbuka ketika Frozen Cloud Asgard telah terdorong ke dalam kesulitan yang benar-benar mengerikan. Setelah Jewel of Ichisong ini pecah, ia akan mengeluarkan suara keras. Ini berarti kerudung Dewi Salju telah diaktifkan. Selama 7 hari ke depan, Frozen Cloud Asgard akan berada di bawah perlindungan kerudung Dewi Salju ini. Bertahun-tahun yang lalu, Frozen Cloud Asgard berharap bahwa Heavenly Sword Villa akan dapat membantu mereka dalam waktu 7 hari ketika hari kiamat mereka tiba. 7 hari, Ling Yuefeng memasang ekspresi yang sangat rumit di wajahnya, untuk dapat menjerumuskan Frozen Cloud Asgard ke dalam bencana seperti itu, pihak lain harus sangat kuat atau mereka bahkan mungkin individu dari kelas tuan. Leluhur awan beku dan leluhur pedang surgawi kita adalah tahta tingkat tinggi di zaman mereka, jadi formasi mendalam pelindung yang dia buat hanya bisa berada pada kekuatan kaisar mendalam yang terbaik.
Jika mereka benar-benar bertarung melawan musuh kaliber Tuan, formasi itu tidak akan bertahan satu pukulan pun, apalagi selama 7 hari, jadi, bahkan jika kita mengulurkan tangan untuk membantu, itu akan memakan waktu berhari-hari sebelum kita mencapai Frozen Cloud Asgard, bahkan tidak mungkin kita bisa sampai tepat waktu, kan? Terlebih lagi, situasi saat ini di Blue Wind Nation adalah tidak. Tanpa menunggu Ling Yuefeng selesai, Ling Tiani menyela dia dan berkata, jika kata-katamu benar, mengapa aku masih ragu-ragu? Ling Tiani menjadi tenang dan hanya setelah sekian lama dia berbalik dan menghadap Ling Yuefeng. Yuefeng, awalnya aku hanya berencana untuk memberitahumu hal-hal ini mengenai Frozen Cloud Asgard ketika aku mendekati usia senja. Namun hari malapetaka bagi Frozen Cloud Asgard telah tiba, dan ini juga melibatkan permintaan yang dibuat oleh leluhur Frozen Cloud, sebagai Master Villa Pedang Surgawi. Keputusan tindakan kami selanjutnya ada di tangan Anda. Jadi, aku perlu memberitahumu tentang semua urusan ini sekarang. Mungkinkah Frozen Cloud Asgard masih menyembunyikan rahasia yang disembunyikan dari seluruh dunia? Ling Yuefeng bertanya dengan sungguh-sungguh sambil mengamati ekspresi muram Ling Tiani. Rahasianya bukan terletak pada Frozen Cloud Asgard, tapi pada pendirinya, Mu Bingyun. Ling Tiani perlahan berkata, selama 7 hari ke depan, Frozen Cloud Asgard pasti akan aman dari segala bahaya, karena setelah kerudung Dewi Salju diaktifkan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memecahkannya. Bahkan jika itu adalah suaka Raja Absolut, Istana Samudera Tertinggi, Aula Dewa Matahari Bulan, dan wilayah Pedang Surgawi yang perkasa. Bahkan jika keempat tempat suci ini bergandengan tangan, tidak ada kemungkinan mereka akan menerobos. Apa? Ling Yuefeng sangat terkejut, bagaimana ini mungkin? Bahkan jika Kaisar Suci, Penguasa Lautan, Raja Surgawi, dan Master Pedang bertindak bersama-sama dan menggunakan seluruh kekuatan mereka, masih mustahil bagi mereka untuk mendirikan formasi mendalam yang begitu hebat. Sebagai raja tingkat tinggi, bagaimana mungkin leluhur awan beku memiliki kemampuan seperti itu? Mungkinkah itu kekuatan yang dipinjam dari artefak yang sangat kuat? Ling Tiani menggelengkan kepalanya sekali lagi dan sedikit mengangkat kepalanya. Ekspresinya tiba-tiba menunjukkan kekaguman bawah sadar. Salah, kekuatan leluhur awan beku, Mu Bingyun, jauh melampaui apa yang kamu atau siapapun di dunia ini ketahui. Ling Yuefeng terbenggong mendengar itu. 1000 tahun yang lalu, sebelum Villa Pedang Surgawi kami didirikan, Frozen Cloud Asgard sudah ada. Ketika leluhur pedang surgawi kita menjelajahi Blue Wind, dia menantang semua ahli dalam Blue Wind, dan dia tidak kalah satu pertandingan pun. Setelah itu, dia mengetahui keberadaan Frozen Cloud Asgard dan dia pergi untuk menantang Nyonya Frozen Cloud, Mu Bingyun. Nenek moyang kita mengira ini akan menjadi pertarungan tanpa ketegangan, namun dia kalah darinya. Semua orang saat itu yang pernah melakukannya mendengar duel ini mengetahui bahwa nenek moyang kita baru kalah setelah pertarungan panjang dengan Mu Bingyun, namun kisah nyata yang ditinggalkan nenek moyang kita adalah bahwa Mu Bingyun telah mengalahkannya dalam satu gerakan. Sebelum keterkejutan seperti itu, murid Ling Yuefeng berkontraksi tak terkendali dalam sekejap. Wilayah salju es ekstrim tidak selalu disebut dengan nama itu, karena dulu tempat itu jarang turun hujan atau salju. Itu hanyalah tanah luas, sangat dingin, dipenuhi semak belukar yang membentang sejauh mata memandang. Namun 1000 tahun yang lalu, badai salju besar melanda daratan selama 7 hari 7 malam, dan sejak saat itu, daratan tersebut terkunci dalam salju dan es. Dan setelah itu, Frozen Cloud Asgard muncul, yang ditinggalkan nenek moyang kita adalah badai salju yang berlangsung selama 7 hari 7 malam disebabkan oleh Mu Bingyun. Kekuatan sejati leluhur awan beku Mu Bingyun sungguh tak terduga. Dari uraian yang ditinggalkan nenek moyang kita, kekuatan Mu Bingyun berada pada tingkat yang tidak dapat dipahami.
Nenek moyang kita bersumpah kepada leluhur awan beku Mu Bingyun bahwa dia akan merahasiakan semua ini dan tidak akan membocorkannya kepada orang lain. Karena leluhur Frozen Cloud mendirikan Frozen Cloud Asgard dengan tujuan menerima beberapa gadis malang yang tidak punya tempat lain untuk pergi, dia tidak mau membiarkan dunia menyadari keberadaan mereka. Ling Yuefeng menjadi kaget. Heavenly Sword Villa adalah kekuatan terkuat yang menguasai Blue Wind. 1000 tahun yang lalu, leluhur yang mendirikan Villa Pedang Surgawi mendominasi seluruh dunia dengan pedangnya dan dia tak tertandingi, dia adalah orang terkuat yang diakui publik di Blue Wind. Hanya pewaris langsung Villa yang mengetahui kekalahannya dari leluhur awan beku Mu Bingyun bertahun-tahun yang lalu, dan mereka telah diberitahu bahwa itu adalah kerugian yang tipis. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa leluhur awan beku Mu Bingyun sebenarnya adalah makhluk yang sangat menakutkan. Mengalahkan leluhur pedang surgawi dalam satu gerakan, jika dia mempunyai ambisi, lalu bagaimana Villa Pedang Surgawi bisa menguasai Blue Wind selama 1000 tahun terakhir? Dari mana datangnya leluhur Frozen Cloud itu? Mungkinkah dia juga seperti nenek moyang kita? Dan dia berasal dari salah satu dari 4 tempat suci. Ling Yuefeng bertanya dengan wajah penuh keheranan. Kekuatan semacam ini hanya bisa datang dari 4 tempat suci. Tidak, Ling Tiani menggelengkan kepalanya lagi, tidak ada yang tahu di mana asal-usulnya bahkan nenek moyang kita pun tidak tahu. Bukan hanya latar belakangnya yang tidak diketahui siapapun, tetapi juga seni mendalam yang dia gunakan saat itu. Frozen and Divine Art sangat kuat, namun tidak ada yang pernah mendengarnya. Mengesampingkan nenek moyang kita, bahkan sampai hari ini dan bahkan di dalam 4 tempat suci besar, tidak ada satu orang pun yang tahu dari mana sebenarnya Frozen and Divine Art berasal. Seni pedang perkasa surga, milik Villa Pedang Surgawi kami berasal dari wilayah pedang surgawi perkasa, dan nenek moyang kami menyatakan bahwa, seni pedang perkasa surga, milik nenek moyang Frozen Cloud jauh lebih unggul daripada seni pedang perkasa surga kami dan itu tidak ada duanya. Jauh lebih rendah daripada seni mendalam inti yang dikembangkan oleh mereka yang berada di 4 tempat suci. Agar sebuah seni yang mendalam dapat mencapai tingkat itu, diperlukan setidaknya beberapa ribu tahun atau bahkan lebih dari 10.000 tahun latar belakang dan tradisi yang berkelanjutan. Tapi Frozen and Divine Art milik Mu Bingyun tampaknya telah turun dari surga. Bahkan jika Anda menjelajahi sejarah ribuan tahun sebelumnya, Anda tidak akan dapat menemukan satu pun jejaknya. Dan karena level Divine and Frozen Art terlalu tinggi, meskipun semua murid perempuan yang diambil Mu Bingyun memiliki bakat bawaan yang bagus, tidak satu pun dari mereka yang bisa mempelajarinya. Jadi, Mu Bingyun menciptakan Frozen Cloud Arts, dan meskipun lebih lemah dari Frozen and Divine Art, di dalam Blue Wind, dan bahkan di seluruh benua langit yang mendalam, itu pasti akan dianggap sebagai Frozen Cloud Arts, sebuah seni mendalam dengan kualitas terbaik. Namun Mu Bingyun hanya menggunakan 7 hari dalam pembuatannya. Ling Yuefeng tetap terdiam untuk waktu yang lama, tapi setelah itu, dia melanjutkan dengan suara bingung, jika nenek moyang Frozen Cloud benar-benar kuat, dan bahkan mendekati level tetua dari tempat suci, maka mengapa rentang hidupnya begitu singkat? Jika dia telah mencapai level itu, bukankah seharusnya dia memiliki umur beberapa ribu tahun? Ling Tiani menutup matanya dan menjawab, ini adalah sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Apa yang diwariskan di dalam Frozen Cloud Asgard adalah nenek moyang mereka telah meninggal dunia dari kumparan fana ini di Frozen and Divine Hall mereka. Ketika nenek moyang kita, yang mengetahui kekuatan sebenarnya dari Mu Bingyun, secara pribadi pergi ke Frozen Cloud Asgard untuk memverifikasi masalah ini, dia menemukan bahwa Mu Bingyun telah tersebar ke dalam kabut es yang memenuhi seluruh Frozen and Divine Hall lalu menghilang. Tidak ada tubuh yang tertinggal, dan yang tertinggal hanyalah beberapa kata. Karena dia tidak pernah melihat mayatnya,
nenek moyang kita selalu curiga bahwa Mu Bingyun tidak pernah meninggal, namun, dia meninggalkan Jewel of Ichi Song bersamanya, yang menunjukkan bahwa dia tidak akan bisa melindungi Frozen Cloud Asgard. Sejak saat itu, menunjukkan kemungkinan bahwa dia tidak akan ada lagi di dunia ini, jadi, bahkan sampai kematiannya, nenek moyang kita tidak dapat mengetahui secara pasti apakah Mu Bingyun masih hidup atau sudah mati. Tapi 1000 tahun telah berlalu dan tidak ada lagi jejak Mu Bingyun yang tersisa di dunia ini, jadi dia seharusnya sudah meninggal. Alasan dia melewati Jewel of Ichi Song ini kemungkinan besar berarti dia juga merasa hidupnya akan segera berakhir. Jika tidak, mengingat kemampuannya, mengapa dia meminta bantuan dari Heavenly Sword Villa atas kemauannya sendiri? Setelah leluhur Frozen Cloud meninggal, alasan keberadaan Frozen Cloud Asgard juga terus berubah. Ketika leluhur Frozen Cloud mendirikan Frozen Cloud Asgard, dia hanya menerima beberapa gadis yang menderita kesulitan pahit dan berada dalam situasi tanpa harapan. Namun bahkan setelah Frozen Cloud Asgard kehilangan Mu Bingyun, kekuatan Frozen Cloud Art masih menyebabkan reputasinya berkembang. Para murid yang baru diterima secara bertahap tidak lagi diterima hanya atas dasar bahwa mereka berada dalam situasi yang pahit dan tanpa harapan. Kualifikasinya juga semakin bertambah parah, di mana pada akhirnya, bakat dan penampilan menjadi faktor terpenting. Perubahan seperti ini juga masuk akal. Ling Yuefeng berkata, Frozen Cloud Asgard hanya terdiri dari wanita, jadi mudah bagi mereka untuk diintimidasi, dihina, dan dinafsu. Jadi yang perlu mereka lakukan adalah meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan. Hanya dengan begitu mereka dapat melindungi semua orang di Asgard sendiri. Kamu benar, Ling Tiani berkata perlahan. Perubahan tanpa akhir inilah yang menyebabkan Frozen Cloud Asgard saat ini tidak lagi menyerupai Frozen Cloud Asgard yang dikenal nenek moyang kita 1000 tahun yang lalu. Namun, sebelum nenek moyang kita meninggalkan dunia, dia meminta agar permata Song Es ini disimpan di aula leluhur ini hingga hancur. Ini menunjukkan bahwa nenek moyang kita menganggap janji yang dibuatnya sangat penting dan menunjukkan tekadnya untuk menepatinya. Dan sekarang, ketika Blue Wind mencapai akhir, kebetulan bencana sebesar ini menimpa Frozen Cloud Asgard. Apakah kita terus menutup gerbang kita dan mengabaikan urusan duniawi atau kita menjunjung janji yang dibuat oleh nenek moyang kita dan mengulurkan tangan membantu menuju Frozen Cloud Asgard? Pilihan pertama adalah memastikan keamanan atas fondasi 1000 tahun kita, tetapi sebaliknya, kita akan kehilangan kehormatan kita, dan keadilan. Pilihan kedua adalah menjunjung tinggi kehormatan dan keadilan, tapi kita mungkin saja akan mendatangkan malapetaka pada diri kita sendiri. Yue Feng, sebagai Villa Master dari Heavenly Sword Villa, apa yang kami lakukan selanjutnya sepenuhnya terserah padamu.